Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis situasi dari mata kuliah pendidikan gizi, di mana kita akan membahas tentang analisa situasi, metode SWOT, lalu analisis SWOT pendekatan kuantitatif, dan contoh implementasi analisis SWOT kuantitatif. Analisis situasi adalah sarana yang dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Analisis situasi juga dapat digunakan dalam bidang gizi dan kesehatan. Menurut WHO, analisis situasi pada bidang kesehatan dapat bertujuan untuk menilai sektor kesehatan saat ini dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, untuk memberikan dasar bukti dan informasi dalam menanggapi kebutuhan masyarakat terutama dalam hal kesehatan, untuk menyediakan dasar bukti dan informasi dalam merumuskan strategi intervensi yang berkaitan dengan kesehatan. Sedangkan menurut FAO, analisis situasi terkait gizi bertujuan untuk menetapkan titik awal, tujuan, dan strategi intervensi atau program yang akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi dalam diri seseorang atau suatu kelompok yang meliputi kondisi mental, materi, pengetahuan, keyakinan, kesadaran, sikap, kebiasaan, kesulitan yang dihadapi, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Untuk dapat melaksanakan analisis situasi tersebut, diperlukan suatu metode yang dapat mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Metode itu mungkin kita sudah sering mendengarnya, yaitu SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. SWOT adalah metode yang populer digunakan untuk membandingkan kemampuan internal suatu perusahaan atau organisasi yang meliputi strength atau kekuatan dan weaknesses atau kelemahan, dan juga faktor-faktor eksternal yang meliputi opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Adapun manfaat analisis SWOT adalah: 1. Melakukan perencanaan dengan melakukan pengkajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi agar suatu intervensi atau program dapat berjalan dengan lancar. Kedua, menganalisis peluang atau kesempatan keberhasilan suatu intervensi. Ketiga, menganalisis ancaman dan kelemahan sehingga dapat diatasi dan dilakukan rencana perbaikan. Keempat, mengetahui keunggulan dan kelemahan diri sendiri dan pesaing sehingga bisa unggul dari pesaing, atau dalam konteks intervensi gizi adalah mengetahui keunggulan dan kelemahan diri sendiri dalam menjalankan suatu intervensi. Dalam analisis SWOT dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok internal dan eksternal. Yang pertama, kelompok eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang sebagian besar di luar kendali suatu organisasi atau perusahaan. Kelompok eksternal terdiri dari opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Bentuk peluang dan ancaman dapat berasal dari peristiwa ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum, pemerintah, teknologi, dan tren kompetitif yang dapat menguntungkan atau merugikan suatu organisasi di masa yang akan datang. Untuk itu, perusahaan atau organisasi perlu untuk merencanakan strategi dengan tujuan memanfaatkan peluang eksternal dan menghindar atau mengurangi dampak ancaman eksternal, sehingga mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi faktor eksternal perlu dilakukan untuk keberhasilan tujuan yang dicapai. Dalam melakukan hal tersebut, perusahaan atau organisasi perlu melakukan scanning lingkungan untuk meneliti, mengumpulkan informasi yang terdapat di lingkungan, dan melakukan lobbying untuk dapat mempengaruhi peluang dan ancaman yang berasal dari eksternal. Faktor yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal dapat dikontrol oleh perusahaan atau organisasi yang meliputi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan
program atau intervensi. Perusahaan atau organisasi harus berusaha untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, serta harus dapat memanfaatkan kekuatan dan menghilangkan kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atau organisasi tidak hanya ditentukan oleh kinerja, tapi juga terkait dengan kepemilikan sumber daya alam atau tingginya omset perusahaan tersebut. Berikut adalah contoh faktor SWOT dalam bidang kesehatan. Yang pertama kita lihat dari strength-nya. Contoh faktornya adalah jenis-jenis peralatan medis, investasi media dalam penyampaian informasi kesehatan. Lalu weaknesses-nya adalah peralatan kesehatan yang sudah lama, kurangnya praktek klinik dasar, adanya tujuan program kesehatan yang tumpang tindih. Lalu untuk opportunities, peningkatan pendanaan untuk sektor kesehatan, adanya mitra pembangunan bidang kesehatan. Dan yang terakhir, threats, ketidakstabilan bidang politik dan ekonomi, pendanaan yang kurang, terdapat penduduk yang tidak mempunyai asuransi kesehatan. Analisis SWOT pendekatan kuantitatif. Analisis SWOT dengan pendekatan kuantitatif adalah analisis kondisi internal atau eksternal yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk merancang strategi atau program kerja. Analisis SWOT dengan pendekatan kuantitatif terdapat suatu matriks yang bertujuan untuk mengevaluasi faktor internal dan faktor eksternal dalam suatu strategi atau program kerja. Untuk matriks yang berfungsi mengevaluasi faktor internal adalah matriks internal factor evaluation. Sedangkan untuk mengevaluasi faktor eksternal adalah matriks external factor evaluation. Setelah menganalisis EFE ya dan EFE ya. EFE adalah internal factor evaluation, sedangkan EFE adalah external factor evaluation, maka akan dilanjutkan dengan menentukan posisi perusahaan atau organisasi dalam membuat suatu strategi atau program kerja dengan menggunakan diagram Cartesius. Selain menggunakan diagram Cartesius, juga dapat menggunakan matriks internal eksternal yang berasal dari sumbernya Badan Perencanaan Pengembangan UNER. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat matriks EFE dan EFE. Yang pertama, mengidentifikasi faktor internal yaitu strength dan weaknesses yang mempengaruhi dan harus spesifik. Dan juga mengidentifikasi faktor eksternal yaitu opportunities dan threats, di mana penulisan dapat dimulai dari faktor kekuatan terlebih dahulu, diikuti dengan kelemahan pada faktor internal, dan peluang terlebih dahulu diikuti dengan ancaman pada faktor eksternal. Yang kedua, menetapkan bobot pada identifikasi masing-masing faktor. Pemberian bobot pada setiap faktor berkisar dari 0,0 yaitu tidak penting hingga 1,0 atau sangat penting. Pemberian bobot ini berdasarkan kepentingan relatif pada setiap faktor terlepas dari faktor tersebut termasuk dalam strengths atau weaknesses dan juga opportunities dan threats. Jumlah bobot yang diberikan pada faktor internal ini harus 1,0. Begitu juga dengan faktor eksternal. Yang ketiga, menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 1 sampai 4. Strength harus menerima rating antara skala 3 atau 4. Sedangkan weaknesses harus menerima rating antara skala 1 atau 2. Kategori skalanya adalah kelemahan utama yaitu 1, lalu kelemahan minor yaitu 2, lalu kekuatan minor 3 dan kekuatan utama 4. Sedangkan untuk faktor eksternal, skala yang diberikan dapat antara 1 sampai dengan 4 pada opportunities atau threats. Kategori skalanya merupakan gambaran dari seberapa besar efeknya dibagi suatu perusahaan. Dengan skala 4 adalah superior response, dan 1 adalah the response is poor.
Saya ulangi, kategori skalanya merupakan gambaran dari seberapa besar efeknya bagi suatu perusahaan. Dengan skala 4 adalah superior response dan 1 adalah the response is poor. Lalu yang keempat, mengalihkan bobot dan rating pada masing-masing faktor. Hasilnya akan berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 hingga 1,0. Lalu menjumlahkan nilai dari hasil perkalian tersebut. Nah, ini adalah matriks internal factor evaluation. Jadi di sini ada faktor internal yaitu kekuatan, bisa disusun ya, diidentifikasi ya kekuatannya apa saja, kekuatan 1, kekuatan 2 dan seterusnya. Bisa diidentifikasi lebih banyak. Lalu kelemahannya apa ya, kelemahan 1, kelemahan 2 dan sebagainya. Nah, untuk kekuatan itu bobotnya adalah dari 0 sampai dengan 1. Jadi sama juga dengan kelemahan bobotnya 0 sampai dengan 1. Namun nanti jumlahnya adalah totalnya 1. Ya. Jadi di sini subtotal dulu berapa ya, misalnya di sini 0,4, lalu di sini 0,6 sehingga totalnya adalah 1. Nah, ini bobot ini ada ratingnya ya. Ratingnya untuk kekuatan adalah 3 sampai 4. Sedangkan untuk kelemahan adalah 1 sampai 2. Nah, nanti dari skor nanti itu dikalikan dengan bobot ya. Skor ini adalah bobot ya, dikalikan dengan rating. Ya. Lalu subtotalnya berapa dijumlah. Demikian juga dengan kelemahan ya, bobot dikalikan rating. Lalu subtotalnya berapa, dan akhirnya terakhir yang di bawah itu adalah totalnya ya. Total dari kedua subtotal dijumlahkan ya, sehingga keluar totalnya berapa. Berikutnya adalah matriks external factor evaluation atau EFE. Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang ini silakan dirinci apa aja. Kemudian juga ancamannya apa aja dirinci. Ya. Lalu untuk peluang bobotnya adalah sama ya dengan ancaman, bobotnya antara 0 sampai dengan 1. Nah, nanti bobot dari peluang sama ancaman itu di total di bawah itu harus berjumlah 1 ya. Nah, untuk ratingnya ini kalau tadi 3 sampai 4, tapi kalau yang untuk external factor evaluation ini peluang dan ancaman itu ratingnya 1 sampai 4. Maka untuk skornya atau nilainya adalah perkalian dari bobot dengan rating ya. Nanti akan keluar berapa subtotalnya, demikian juga ancaman ya, bobot dikalikan rating ya. Misalnya bobotnya 0,1, misalnya bobot untuk ancaman adalah 0,1, lalu ratingnya 4, maka 0,1 kali 4 gitu ya. Nah, itu nanti totalnya berapa. Nah, lalu terakhir adalah dijumlahkan semua ya di total di bawah itu ya. Selanjutnya, jika sudah mengidentifikasi masing-masing faktor dan membuat matriks IV dan EV, maka cara pertama adalah dengan menggunakan grafik Cartesius. Nah, ini adalah yang dimaksud ya, grafik atau diagram Cartesius. Nah, adapun caranya adalah membuat grafik sumbu X dan Y. Sumbu X terdiri dari strength atau weaknesses ya, strength atau weaknesses. Ya, strength atau weaknesses. Sedangkan sumbu Y terdiri dari opportunity dan threat. Lalu peletakan posisi sumbu X dan Y ditentukan sebagai berikut ya. Sumbu X adalah selisih dari total skor nilai kekuatan ya dan kelemahan ya. Jadi S strength atau S dikurangi weakness. Lalu sumbu Y ya
adalah selisih dari total skor, nilai peluang, dan tantangan, yaitu selisihnya A opportunity atau O dikurangi T. Lalu kita bisa mengidentifikasi posisi hasil analisis yang contoh pertama tadi, yaitu A ya, kuadran 1 itu positif ya. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif. Hal ini berarti organisasi atau perusahaan tersebut dalam kondisi prima dan mantap untuk dapat melanjutkan suatu strategi atau prospek kerja yang diharapkan. Di dalam suatu intervensi gizi, maka seseorang atau suatu kelompok tersebut dapat menjalankan tujuan dan intervensi tersebut dengan baik. Kemudian kuadran yang kedua yaitu positif negatif. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi strategi. Hal ini berarti organisasi atau perusahaan tersebut dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan akan mengalami kesulitan bila hanya mengandalkan strategi sebelumnya. Dalam suatu intervensi gizi, maka seseorang atau suatu kelompok tersebut mempunyai faktor kekuatan di dalam diri yang besar untuk menjalankan suatu tujuan intervensi, namun mengalami banyak tantangan, sehingga diperlukan strategi yang sesuai dan inovatif agar dapat menjalankannya dengan baik. Lalu yang ketiga adalah kuadran 3, yaitu negatif positif. Posisi ini menandakan bahwa organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah ubah strategi. Jadi organisasi tersebut disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya agar dapat mencapai tujuan. Dalam suatu intervensi gizi, seseorang atau suatu kelompok tersebut mempunyai faktor kekuatan di dalam diri yang kecil untuk menjalankan suatu tujuan intervensi, sehingga perlu memperbarui strategi agar orang tersebut dapat mencapai tujuannya. Lalu yang kuadran yang keempat yaitu negatif-negatif. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi bertahan. Artinya, kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri. Selain menggunakan diagram Kartesius, identifikasi posisi analisis situasi juga dapat menggunakan matriks internal eksternal dengan menggunakan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, membuat matriks eksternal internal seperti yang terpampang di sini. Ya, lalu yang kedua, meletakkan posisi skor nilai dari faktor internal dan eksternal di dalam titik koordinat sumbu X dan Y. Dengan ketentuan, ya, total skor atau nilai faktor internal diletakkan di titik koordinat sumbu X, sedangkan total skor atau nilai faktor eksternal diletakkan di titik koordinat sumbu Y. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi posisi hasil analisis ke dalam 3 kriteria, yaitu yang pertama adalah growth and yield. Pada area 1, 2, atau 4. Jika suatu organisasi atau perusahaan berada pada posisi ini, maka rencana program harus mengarah pada pengembangan yang bersifat ekspansi. Hal tersebut berarti organisasi atau perusahaan harus fokus pada pengembangan usaha yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah hold and maintain pada area 3, 5, dan 7. Jika suatu organisasi atau perusahaan berada dalam posisi ini, maka rencana program harus mengarah pada pengembangan yang bersifat konsolidasi. Hal tersebut berarti organisasi atau perusahaan harus memperkuat efisiensi internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ataupun sarana prasarana yang diperlukan. Lalu yang ketiga adalah harvest and diverse, ya, pada area 6, 8, dan 9. Jika suatu organisasi atau perusahaan berada pada posisi ini,
maka harus melakukan revitalisasi atau penataan kembali dan rejuvenate ya, atau mengaktifkan kembali. Hal tersebut berarti harus melakukan evaluasi terhadap proses secara keseluruhan. Contoh implementasi analisis SWOT. Implementasi SWOT secara kuantitatif dapat digunakan dalam menganalisis rencana program untuk menurunkan permasalahan gizi. Salah satu rencana program dapat diadopsi dari laporan kelompok magang yang berjudul Usulan Program Jawa Timur Menuju Kabupaten atau Kota yang Bergizi. Berdasarkan laporan tersebut, program yang diusulkan adalah perlombaan kabupaten kota dalam penanggulangan masalah gizi dengan cara memberikan penghargaan kepada pimpinan kabupaten kota terbaik dalam memenuhi keberhasilan program gizi di daerahnya. Nah, analisis faktor internal yaitu strength dan weakness dan faktor eksternal opportunities dan threats dalam matriks EV dan FV adalah sebagai berikut. Jadi ditentukan ya, berdasarkan laporan-laporan tersebut. Kekuatannya adalah eksisnya ada 4, yaitu alternatif pemecahan masalah gizi wasting di Jawa Timur. Lalu yang kedua, pelaporan data gizi semakin cepat dan akurat. Yang ketiga, indikator gizi sudah biasa dikumpulkan oleh bagian gizi Dinas Kesehatan Jawa Timur. Dan kekuatan yang keempat adalah kualitas sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi Jawa Timur yang baik. Nah, itu lalu dilakukan pembobotan ya. Dan di jumlah totalnya ya dari semuanya ini adalah 0,66. Lalu dilakukan rating ya. Ratingnya untuk alternatif misalnya masalah gizi wasting Jawa Timur itu 4 dan yang lainnya diberikan rating 3 ya berdasarkan laporan tersebut. Nah, lalu skornya dikalikan 0,23 kali 4 ini hasilnya. Kemudian 0,18 kali 3 ini hasilnya. Lalu 0,1 kali 3 hasilnya 0,3, 0,15 kali 3 hasilnya 0,45. Lalu dijumlah juga ya subtotalnya 2,21. Sedangkan untuk kelemahannya ada 2, yaitu membutuhkan partisipasi dan keaktifan pelaksana pelayanan kesehatan dan masyarakat. Yang kedua adalah SDM di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terbatas. Nah, ini bobotnya untuk yang kelemahan pertama adalah 0,24 dan yang kelemahan kedua adalah 0,1, sehingga subtotal untuk kelemahan adalah 0,34. Lalu total semuanya yaitu 0,66 ditambah 0,34 adalah 1. Sedangkan skornya di sini ya 0,24 kali 1 sama dengan 0,24, lalu 0,1 kali 1 sama dengan 0,1 dan lalu dijumlah hasilnya 0,34. Sehingga jumlah totalnya adalah dari masing-masing subtotal yaitu 2,21 plus 0,34 yaitu 2,55. Biasanya adalah implementasi EFE dalam rencana program gizi. Nah, yang saat ini kita masuk ke peluang ya. Setelah strength, weakness, lalu untuk eksternalnya adalah yang pertama adalah peluang atau opportunities. Di sini disajikan ada beberapa ya, nanti ada juga di slide berikutnya yang ditampilkan di sini ya. Kita lihat ada peluang pertama adalah sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2007 tentang rencana program jangka panjang 2005 sampai dengan 2025 pembangunan pangan dan perbaikan gizi. Yang kedua, sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu arah perbaikan gizi adalah meningkatnya mutu gizi perorangan dan masyarakat. Yang ketiga, sesuai dengan Perpres nomor 5 tahun 2010 tentang rencana program jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2015 sampai dengan 2019. Yang keempat adalah sesuai dengan UU Pangan nomor 18 tahun 2012 pasal 36 tentang kebijakan bidang gizi untuk perbaikan gizi masyarakat. Dan yang kelima sesuai dengan Perpres nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Nah, ini pembuatannya ya sesuai dengan kepentingannya ya, yang menjadi tidak penting sampai dengan sangat penting ya. Itu pembuatannya relatif sesuai dengan kepentingan dari perusahaan tersebut. Lalu
ya, setelah ditentukan bebotannya, lalu ini adalah ratingnya ya, ratingnya dan lalu dikalikan keluarlah skornya ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk yang peluang ya. Jadi peluangnya ada 8. Yang keenam adalah koordinasi kerja antar wilayah kerja sudah berjalan dengan baik, lalu membangkitkan kinerja petugas kesehatan di kabupaten atau kota. Yang ke-8, dukungan adanya rancangan aksi daerah pangan dan gizi atau RADPG yang melibatkan lintas sektor. Nah, ini pembobotannya sudah dilakukan ya, sejak nomor 1 sampai nomor 8, dan ini adalah subtotalnya. Nah, ini adalah ratingnya. Nah, dimana ini ratingnya bisa diberikan mulai dari 1 sampai dengan 4 ya. Jadi kategori skalanya merupakan gambaran dari seberapa besar efeknya bagi perusahaan. Dengan skala 4 adalah superior response, dan nomor 1 adalah yang paling poor ya, yang the response is poor. Di sini diberikan 3, 2, 3, lalu dikalikan masing-masing, inilah skornya. Dan ini adalah total skor untuk peluang. Kemudian ancaman ya. Di sini di list ada 6 ancaman. Yang pertama adalah optimisme aparat kabupaten atau kota tentang upaya kesehatan promotif dan preventif yang kurang. Lalu yang kedua, komitmen masyarakat terhadap perbaikan gizi yang lemah. Ketiga, terbatasnya anggaran dana. Keempat, terbatasnya jumlah tenaga kerja di wilayah kerja kabupaten atau kota dan puskesmas. Dan yang kelima, fasilitas puskesmas yang masih kurang. Dan keenam, kemungkinan data yang dikumpulkan tidak akurat. Nah, lalu dilakukan pembobotan ya sesuai yang terdapat pada laporan magang tersebut. Ya, yang digunakan referensi ya di sini sebagai contoh milik dari laporan magang dari Riani ya. Nah, itu lalu setelah ditentukan pembobotannya, lalu kemudian ratingnya ya, masing-masing ratingnya ya, lalu kemudian dikalikan sama seperti tadi, dikalikan semua, keluarlah subtotalnya 1,65 untuk ancaman ya. Dan ini adalah yang untuk bobotnya ya, subtotal bobotnya. Jadi yang pertama yang peluang tadi 0,55 plus 0,45, jadi total jumlahnya harus 1 ya. Jadi kalau ini total jumlahnya 1,55 plus 1,65, sehingga keluarlah 3,2. Setelah melakukan analisis faktor internal dan eksternal serta membuat matriks IFE dan EFE, maka langkah selanjutnya adalah membuat grafik kartesius atau matriks internal eksternal untuk mengetahui posisi berdasarkan titik koordinat dari rencana program intervensi gizi tersebut. Yang pertama ini ya, diagram kartesius ya. Langkah pertama adalah menentukan sumbu X ya dan sumbu Y, di mana sumbu X adalah selisih skor kekuatan dan kelemahan, yaitu tadi skor kekuatannya adalah 2,21 dan kelemahannya adalah 0,34, yaitu keluarlah selisihnya adalah 1,87 posisi di sini. Lalu untuk sumbu Y adalah ya, ini sumbu Y adalah selisih skor peluang dan ancaman. Jadi untuk peluangnya tadi ada 1,55 dan ancamannya 1,65, sehingga selisihnya adalah min 0,1 dan itu berada di sini ya. Sehingga berdasarkan diagram ini, program intervensi permasalahan gizi berada pada kuadran yang kedua. Yang berarti bahwa intervensi tersebut kuat namun menghadapi tantangan yang besar, maka diperlukan rekomendasi strategi, yaitu diversifikasi strategi. Hal ini berarti bahwa perlu adanya strategi-strategi tambahan untuk menghadapi tantangan atau ancaman yang dihadapi.
Nah, selanjutnya adalah matriks internal eksternal. Langkah pertama adalah menentukan sumbu X ya dan sumbu Y. Sumbu X adalah total jumlah skor kekuatan dan kelemahan ya. Total skornya 2,55 yaitu antara daerah sini. Lalu sumbu Y adalah total skor peluang dan ancaman yaitu 3,2 ya. 3,2 adalah sini sehingga ini adalah daerahnya ya. Daerahnya di sini. Ini pada area 2. Area 2 itu adalah ya, close and build ya. Close and build ini pada area 2, 3, dan 4. Berdasarkan matriks tersebut, maka program intervensi gizi berada pada area 2 yang berarti close and build. Jika rencana program harus mengarah pada pengembangan yang bersifat ekspansi, maka berarti Dinas Kesehatan harus mempunyai usaha atau strategi yang lebih besar agar program dapat mencapai tujuannya. Ya, ini adalah referensi-referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini. Bisa dipelajari kembali melalui referensi-referensi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.